الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin para jamaah salat Jumat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamiri wa jatinabun nawahi, menjunjung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita senantiasa mendengar dan menyimak khutbah ini. Semoga ada kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang kemudian saya sampaikan. Harapan kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, maka bermalamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya sebelum menuju kota Madinah di satu daerah yang bernama Kuba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di situ lebih kurang 3 hari 3 malam. Begitu diterangkan dalam kitab Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri Ar-Rahiq Al-Maktum. Dan Rasulullah membangun pertama sekali masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Masjid Kuba, karena memang daerah tersebut juga di Kuba. Berangkat sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Maka di Madinah para sahabat-sahabat semua sudah menyambut akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, seorang nabi yang mulia. Maka Rasulullah membiarkan untanya berjalan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendirikan, ketika sesampainya di Madinah, masjid, dan itulah Masjid Nabawi sekarang, yang sebelumnya di mana didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi keadaan tiangnya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, lalu kemudian pasir yang diayak dijadikan sebagai lantainya, sehingga ketika musim dingin dan beberapa kali ketika sedang hujan, maka kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sujud, maka kemudian pasir menempel di wajah mereka. Maka sesudah selesai salat, sahabat-sahabat itu terkadang mengusap wajah mereka. Ketika diusap wajah mereka, apa sebab? Karena ingin menghilangkan pasir yang masih menempel di wajah mereka. Maka kemudian Anas bin Malik sahabat Rasulullah junior, tidak termasuk senior, karena kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya masih belasan tahun.
Sesekali Anas bin Malik mengamalkan itu. Karena dasar almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka Anas bin Malik melihat sahabat mengusap wajahnya karena menempel pasir di wajah mereka. Maka Anas bin Malik juga mengusap wajahnya sesekali selepas solat. Maka inilah dasar kalau seandainya ketika kita sudah selesai solat, itu bukan karena kemudian bahagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah, akan tetapi itu karena mengikuti sahabat. Anas bin Malik mengamalkan itu sesekali. Aku cinta kepada sahabat, maka kemudian aku mengusap wajahku sesekali. Karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama kelak dengan orang yang ia cintai. Hadirin sedang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Kuba, sampai di Madinah, yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Maka merugilah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia meninggalkan masjid, maka sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan jauh darinya. Maka ini jugalah yang kemudian yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal jauh, cukup jauh dari kota Madinah. Tapi kemudian di setiap waktu selalu beliau hadir di dalam masjid. Tak pernah alpa sholat berjamaah di dalam masjid. Selalu beliau mengambil posisi di sebelah kanan paling pinggir. Karena takut mengganggu kepada orang lain. Selalu setiap hari hadir di masjid dan setiap waktu. Rutinitasnya begitu setiap hari. Karena dia memang rindu terus ingin bertemu dengan Rasulullah. Sedih bagi dia ketika berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Maka dasar cintanya itu, maka kemudian Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, maka besok kelak Allah akan membersamai dia orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Minan nabiyyin, bersama orang nabi, wasyuhada, dan orang-orang syuhada, wassalihin, dan orang-orang salih, wasiddiqin, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang siddiq, orang-orang saleh besok akan membersamai mereka, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin, kalau kita lihat perjuangan Sauban menuju masjid bukan adalah perjuangan yang mudah dibanding dengan perjuangan kita hari ini. Kenapa? Karena Sauban berjalan dari rumahnya menuju masjid, maka suatu ketika Rasulullah SAW tidak melihat Sauban ketika selepas sholat subuh. Maka ketika sudah selesai sholat subuh, habis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Aina Sauban?" Di mana Sauban? Sahabat diam, tak menjawab, karena mereka memang tidak tahu di mana Sauban ini. Dan para sahabat juga tidak terlalu memperhitungkan sahabat ini. Artinya sahabat ini adalah bukan terlalu orang yang tenar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Aina Sauban, kata Rasulullah, di mana Sauban? Maka kemudian, kami tidak tahu ya Rasulullah. Selepas sholat subuh berzikir, lalu kemudian sholat Isra, lalu Rasulullah SAW berangkat mengajak para sahabat untuk berkunjung ke rumahnya Sauban. Berangkat mereka.
Maka kemudian begitu perjalanan yang cukup lama, sampailah di rumahnya Sauban. Ditanya kepada istrinya, "Aina Sauban?" Di mana Sauban? Kata Rasulullah. Istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, Sauban telah meninggal dunia." Cuman ada tidak pesan-pesan Sauban? Kata Rasulullah. Ada ya Rasulullah, tapi aku tidak mengerti apa pesan-pesan Sauban itu. Ada 3 yang disampaikannya ya Rasulullah. Lalu kemudian, apa itu? Kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu." Sebelum wafat, maka Sauban berkata, "Kenapa tidak lebih jauh?" Lalu kemudian yang kedua dia berkata, "Kenapa tidak yang baru?" Yang ketiga dia berkata, "Kenapa tidak semuanya?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Tahukah kalian kenapa kemudian Sauban menjelaskan sebelum dia mati meninggal dunia, kenapa tidak lebih jauh?" Karena sebelum dia mati, sebelum dia wafat, datang malaikat memberikan gambaran pahala keberangkatan dia dari rumah menuju masjidnya Rasulullah SAW, masjidnya kaum muslimin. Perjalanan yang cukup jauh. Seperti apa jauhnya? Bayangkan dari subuh salat Isra sampai kemudian ke rumahnya Sauban, di mana waktu yang paling tepat dilaksanakan salat duha. Berarti lebih kurang jam 9. Berarti kalau hari ini jam 6:04 masuknya waktu salat Isra, sampai kemudian jam 9 lebih kurang sampai 3 jam. Hampir lebih kurang 3 jam. Dan Sauban itu hadir di masjid ketika sholat 5 waktu. Hadir di masjid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya memperlihatkan gambaran, Masya Allah, inilah balasan bagi orang yang kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sauban. Maka kemudian Sauban, "Ya Allah, kalau aku tahu balasan sholat berjamaah seperti ini, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Maka Sauban meminta lebih jauh jarak yang ditempuh. Berapa yang jauh rumah kita menuju masjid? Ada seperti rumahnya Sauban yang perjalanan 3 jam? Tak ada. Lalu kenapa kita tidak hadir di masjid? Bahkan hari ini seolah-olah halal tiang menjadi pengganti jamaah di masjid. Bahkan terkadang tiangnya lebih banyak daripada jamaahnya. Ini PR kita semua hadirin. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, karena Sauban itu ketika dalam perjalanan dia membawa 2 lapis baju. Baju yang bagus dia letakkan di lapisan luar, sedangkan baju yang kurang bagus dia letakkan di lapisan dalam. Maka dia melihat ada seseorang yang kedinginan, maka dibukanya bajunya, diberikan baju salah satu bajunya kepada orang tersebut karena dingin. Maka diperlihatkan balasan ketika dalam perjalanan itu, ketika dia memberikan bajunya kepada orang tersebut. Maka kemudian, kenapa tidak yang baru? Artinya Sauban menyesal, dia punya baju 2. Kenapa bukan baju yang baru diserahkan, diberikan kepada orang tersebut? Karena Allah memperlihatkan baju yang diberikan itu kepada orang tersebut. Maka dia berkata, "Ya Allah, kalau aku tahu balasan seperti ini dalam perjalananku dari rumah menuju masjid, maka aku akan berikan baju yang lebih baru daripada ini." Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka kemudian Sauban dalam perjalanan dia membawa bekal, dia bawa roti. Maka kemudian di perjalanan dia melihat seseorang yang meminta-minta, yang kelaparan. Lalu kemudian dibelahnya roti tersebut, dibagi 2-nya, setengah untuk dia, setengah untuk orang si peminta-minta tersebut. Maka Allah perlihatkan gambarannya, sedekahnya dalam perjalanan menuju masjidnya Rasulullah SAW kaum muslimin. Maka kemudian dia menyesal, sedekah yang roti itu dibagi 2. Ya Allah,
kalau aku tahu balasan sedekah dalam perjalananku menuju masjid seperti ini ya Allah, maka kemudian akan aku berikan seluruhnya bahagian dari roti itu kepada dia. Kenapa tidak semuanya? Inilah gambaran hadirin betapa solat berjamaah itu luar biasa pahalanya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, dia bersuci berwuduk di rumahnya, thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, lalu kemudian dia berjalan menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, maka setiap langkahnya, langkah kaki yang kanannya, lalu kemudian akan menghapus dosa-dosanya, sedangkan langkah yang satunya adalah tarfa'u darajatan, mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadirin, orang yang berjalan menuju masjid itu dari rumahnya dalam keadaan bersuci, itu setiap kesalahan dosa-dosanya akan Allah berikan peluang untuk Allah ampuni bagi dia setiap langkahnya. Maka beruntunglah hadirin, kita yang bersuci dari rumah menuju masjid, solat berjamaah, banyak dosa kita, banyak khilaf kita, banyak salah kita. Kalau dihitung, tak terhitung dosa kita. Maka kemudian apa yang akan menghapus bahagian dari dosa kita? Setiap langkah-langkah kita ke masjid, maka sesungguhnya dia menghapuskan dosa. Maka orang yang tak mau melangkahkan dirinya ke masjid, maka dia ada beberapa kemungkinan. Dia merasa mungkin dia adalah bukan orang yang banyak dosa. Dia sudah banyak kebaikan, maka dia tak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Maka merugi orang seperti ini. Tak ada manusia ini yang tak bersalah, tak berdosa. Kita semuanya banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah. Andai salah dan dosa itu berbentuk bau, maka baulah semua masjid ini. Maka banyak dosa kita, langkahkan kaki kita ke masjid. Untuk apa? Melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dahulu ada seorang yang bernama Imam Abu Hanifah, atau yang disebut dengan Nu'man bin Thabit. Imam mujtahid ada 4 paling tidak. Yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Thabit. Di bawahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah ini orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Suatu ketika, tak pernah sekalipun Imam Abu Hanifah ini terlambat sholat berjamaah. Tapi tak sengaja suatu ketika Imam Abu Hanifah terlambat sholat berjamaah. Begitu dilihat oleh para jamaahnya, maka tak ada Imam Abu Hanifah. Maka muazzin menggantikan posisi dia sebagai imam. Obat. Maka kemudian ketika seorang imam pengganti Imam Abu Hanifah menjadi imam, maka di situ baru datang Abu Hanifah. Maka dibacalah oleh imam tersebut ayat yang kemudian mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ayat tersebut dibaca oleh imam. Maka Imam Abu Hanifah menangis. Terlambat takbir awal dan masih menjumpai satu ayat. Maka kemudian begitu sudah selesai sholat, Imam Abu Hanifah terduduk di masjid itu sampai kemudian waktu yang cukup lama. Menjelang Isya, sesudah selesai sholat Isya, sholat sunnah dan lainnya, maka kemudian jamaah semua pulang. Maka penjaga masjid tidak membangunkan Imam Abu Hanifah, berzikir kepada Allah, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka dibiarkan lampunya kemudian hidup, maka ditutup pintu. Terus Imam Abu Hanifah berzikir. Maka ditunggu, tak sabar orang ini menunggu, dibiarkannya begitu saja karena dia segan kepada imam tersebut. Maka dibiarkan dan dia tertidur. Penjaga masjid ini tertidur, pulang ke rumahnya. Lalu dilihatnya begitu sudah pagi,
ingin azan, maka beberapa menit sebelum azan dia masuk ke dalam masjid. Dilihatnya Imam Abu Hanifah masih juga berzikir di situ. Berzikir. Astagfirullah. Ya majazi bimisqala zarratin khairin khaira wa ya majazi bimisqala zarratin sarrin sarra. Ajrin nu'man abaduka minan nar wa adkhilhu fi sa'ati rahmatik. Wahai Allah yang membalas kebaikan, satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya, satu keburukan dengan keburukan yang lainnya. Ajrin nu'man abaduka minan nar. Ya Allah, peliharalah Nu'man Abu Hanifah ini dari pedihnya siksaan api neraka. Wa adkhilhu fi sa'ati rahmatik, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah, rahmatmu yang begitu luas, walaupun hanya sekejap saja ya Allah, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu. Menangis Imam Abu Hanifah. Ya majazi bimisqala zarratin khairin khaira, ya majazi bimisqala zarratin sarrin sarra, ajrin nu'man abaduka minan nar wa adkhilhu bi sa'ati rahmatik. Ya Allah, maafkan hamba, maafkan dosa hamba ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam rahmatmu. Hamba telah terlambat salat Isya berjamaah ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian seorang penjaga masjid berkata, segan, lalu kemudian dia bangunkan, wahai imam, bangunlah engkau wahai imam. Ini sudah masuk salat waktu subuh. Mulai dari tadi malam engkau berzikir di sini. Maka astagfirullah, kata Imam Abu Hanifah, diam engkau, jangan kau ceritakan kisah ini, perihal ini kepada orang lain. Maka kemudian orang ini tak tahan, sehingga kemudian kisah ini sampai hari ini kepada kita hadirin. Hanya sekali saja Imam Abu Hanifah terlambat sholat berjamaah Isya, dan itu pun di takbir awal, dan secara keseluruhan pun dia ikut. Lalu kemudian dia merasa dosa dia paling besar, dan tak sengaja dia kemudian meminta ampun kepada Allah sampai masuk waktu pagi. Hadirin, sesibuk apa pekerjaan kita hari ini dibanding dengan orang-orang dahulu, dibanding dengan Sauban, dibanding dengan Imam Abu Hanifah. Maka kemudian kalau ketika azan berkumandang, maka kemudian kita tak hadir di masjid, ini merugi kita hadirin, merugi kita. Sangat merugi orang seperti ini. Banyak kebaikan yang tidak ia dapatkan ketika ia tinggalkan masjid untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.